Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billah. Awalan, haya bina nashkuru syukran katsiran ilallahi ta'ala alladzi qad ada'ana ni'aman katsiratan wa hidayatan wa nafi'atan hatta nastati' li an najtami'a fi hadzal makanil mubarak wa bihi biwajhi syurur. Thumma salatu wassalamu ala rasulina wa hamimina wa nabiyina al-azim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minaz zamani jahiliyah ila zamani islamiyah wa minadh dhulumati ila nur. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam toharoh. Di antaranya ialah wudhu, tayamum, dan juga mandi wajib. Memasuki sebab yang pertama, yaitu wudhu. Secara bahasa, wudhu berasal dari kata al-wadho'ah yang artinya bersih, berseri-seri, bagus, dan indah. Kemudian, dengan difathah wawunya menjadi al-wadhu yang artinya alat yang digunakan untuk bersuci atau disebut dengan air. Kemudian, dengan didhammah wawunya menjadi wudhu yang diartikan sebagai aktivitas berwudhu. Jadi, secara bahasa, wudhu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membasuh sebagian anggota badan dengan disertai dengan niat tertentu. Sedangkan secara istilah, wudhu dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dalam rangka membersihkan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan disertai dengan niat tertentu. Dasar berwudhu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mendirikan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga ke siku-siku, dan basuhlah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian hingga ke kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian, syarat berwudu diantaranya ialah yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak dalam keadaan berhadas besar. Yang ketiga, tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz di sini ialah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sesuatu apapun yang menghalangi air masuknya sampai ke dalam kulit kita. Kemudian, rukun wudhu diantaranya ialah yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki. Langsung saja memasuki sebab yang kedua, yaitu tayamum. Secara bahasa, tayamum dapat diartikan sebagai bersengaja atau bermaksud. Sedangkan secara istilah, tayamum dapat diartikan sebagai bersengaja menempelkan kedua telapak tangan ke tanah dan kemudian diusapkannya ke wajah dan ke kedua tangan sampai ke siku dengan niat untuk melakukan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Kemudian, dasar hukum tayamum terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum mardha aw ala syafarin aw jaa ahadum minkum minal waiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma litayammamu sha'idan thayyiban famsahu min wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afwan ghafura. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau sedang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang suci. Sapulah mukamu dengan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Kemudian, syarat-syarat tayamum diantaranya ialah yang pertama dengan menggunakan tanah yang suci. Yang kedua, ketika tidak ditemukannya air. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Kemudian, rukun-rukun tayamum diantaranya ialah yang pertama dengan menggunakan niat. Yang kedua, menyapu
wajah dengan tanah, yang ketiga menyapu kedua tangan dengan tanah, dan yang keempat tertib. Kemudian, memasuki subbab yang ketiga, yaitu mandi. Secara bahasa, mandi dapat diartikan sebagai mengalirkan air terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, mandi dapat diartikan sebagai mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai dengan niat tertentu. Di antara syarat-syarat mandi besar ialah yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Di sini yang dimaksud dengan tamyiz ialah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang masuknya air sampai ke dalam kulit kita. Yang keempat, dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dan yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Sedangkan rukun-rukun mandi besar ialah yang pertama, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh tanpa adanya penghalang. Dan langsung saja, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, bagaimana jika ketika sudah melakukan tayamum, kemudian baru ditemukan air? Jawabannya ialah, yang harus dilakukan ialah dengan berwudu kembali dengan menggunakan air tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita sedang dalam perjalanan, kemudian terdapat air, akan tetapi tempatnya sangat jauh dan waktu sholat akan habis? Jawabannya, lebih baik kita melakukan tayamum saja, dikarenakan tempat air yang jauh dan juga waktu sholat yang hampir habis tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.